Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, semuanya sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu. Dan pagi ini kami kembali datang ke rumah Tuhan. Kami mau menghampiri hadirat-Mu Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu. Biar kiranya kasih-Mu itu melingkupi kami. Biar urapan-Mu Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Yang dalam perjalanan juga Tuhan sertai, hingga jemaat-Mu boleh hadir bersama-sama kami boleh meninggikan, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nikmati hadirat-Nya. Kita mau nikmati kasih-Nya yang begitu indah. Kita sambut Yesus, Juru Selamat kita. Mari berikan hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Pribadi yang sangat indah ya Bapak Ibu Saudara. Yesus, haleluya Yesus. Mari rasakan kasih-Nya yang begitu besar, begitu dalam bagi kita. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Dia
Engkau ku sembah Tuhan. Selamanya kami berikan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Penuhi kami Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami Yesus. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, kami tinggikan. Haleluya. Pujian bagi-Mu, hormat kemuliaan. Haleluya. 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 Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya ucapan syukur Tuhan yang bisa kami ungkapkan. Begitu indahnya kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib kasih-Mu buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bersorak bagi-Mu Tuhan. Biar semua ciptaan-Mu memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Yesus Engkau penyelamatku. Haleluya Yesus. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian. Mulut kami bersorak-sorai. Menyatakan kebesaran kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan shalom kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Yesusku penyelamatku. Tidak ada yang seperti Allah kita. Gunung-gunung tunduk, laut bergelora, memuji namanya yang kudus. Katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
kita. Amin. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Tiada janji yang seperti ada pada Allah kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dialah penghibur dan kekuatan kita. Menghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, Dialah Allah penyelamat kita. Amin. Dia Allah yang gagah perkasa. Amin. Segala kuasa ada di tangannya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya.
kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, sekali lagi ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaib Kau, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, Dia sungguh Allah yang ajaib. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, bahkan Dia naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua, amin. Bapak Ibu siap menerima urapan Roh Kudus-Nya? Amin. Amin, haleluya. Sebab Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi kita semua. Urapan yang ajaib yang memberikan pemulihan atas kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saatnya pembebasan, saat pembebasan kita. amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita saat ini diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Kau yang memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Kau yang mencukupi segala keperluan-kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Sungguh ku bangga Bapa. Persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sungguh tidak dapat dibandingkan kasih Tuhan ya. Begitu luar biasa bagi kita. Sejauh timur dari barat, seperti itulah gambarannya. Tuhan membuang semua dosa kita ke dalam tubir laut. Tuhan melemparkan semua pelanggaran kita. Dan yang luar biasanya lagi, Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat semua dosa dan pelanggaran kita. Haleluya Yesus. Mari buka hati kita. Kita mau menerima berkat melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus. Biar kasih-Nya mengalir, memenuhi hati dan pikiran kita. Biar kasih-Nya itu terus akan memulihkan, memurnikan kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan pelanggaranku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih
Begitu berharganya hidup kami bagimu Tuhan. Sehingga Engkau tidak lagi mengingat semua dosa kami. Tapi dengan setia Engkau memulihkan hidup kami. Dengan penuh kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, saya doa jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Jamahlah kami ya Tuhan. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu yang ajaib itu. Berikanlah pemulihan demi pemulihan atas kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu itu yang mengubahkan kami. Buat kami melihat betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami yang tidak layak ini Tuhan, Kau angkat, Kau pulihkan, Kau kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menjadikan hidup kami berharga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang boleh siap menerima benih firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk terus bertumbuh dan berbuah lebat, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sungguh kami dipuaskan dengan aliran-aliran kasih-Mu. Dan kami sungguh yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Sekarang sempurnakan rencana-Mu dalam hidup kami dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Berkati kami semua yang berbicara maupun yang mendengar, bahkan saat guru sekolah minggu mengajarkan kebenaran firman Tuhan juga, Roh yang bekerja buat anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50. Yang ke-50 itu dihitung saat kebangkitan Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, sebelum Dia naik ke surga 40 hari, Tuhan Yesus harus membereskan sesuatu yang memang sedang dihadapi oleh beberapa muridnya waktu itu. Kepada Petrus yang sempat menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamatnya dan gurunya, Tuhan Yesus
berbicara secara pribadi dengan dia. Pada Thomas yang meragukan tentang kebangkitan Yesus, Yesus pun menemui Thomas. Jadi ada beberapa kali Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya ketika dia belum naik ke surga. Pada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus juga tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Ketika para murid sedang membakar ikan hasil tangkapan mereka, Tuhan Yesus juga tiba-tiba menemui mereka. Jadi perjumpaan Yesus dengan para murid sebelum dia naik ke surga, itu bisa diartikan dia harus bereskan sesuatu yang sedang murid-murid alami, ganjelannya, rasa gak enaknya, rasa menyesalnya, dan lain-lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka tibalah hari yang ke-10 ketika murid-murid disuruh kembali ke Yerusalem. Berarti Pentakosta adalah hari yang ke-50. Pentakosta atau Pantekosta itu sebetulnya mengadopsi peristiwa perjanjian lama. Bahwa dalam perjanjian lama hari yang ke-50 itu adalah hari ucapan syukur atas panen besar yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Itu hari yang ke-50. Panen besar-besaran yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Maka saudara jangan heran, ketika hari yang ke-50 di perjanjian baru, maka orang-orang Israel pun, orang-orang Yahudi pun berkumpul di Yerusalem. Padahal Roh Kudus belum dicurahkan pada waktu itu. Ya, dalam Kisah Rasul belum. Tapi karena setiap tahun mereka merayakan Pentakosta, mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan, atas panen besar yang Tuhan berikan kepada mereka, maka dalam perjanjian baru Kisah Rasul, mereka pun sedang berkumpul di Yerusalem. Semua orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, dan secara khusus ada jumlah yang lebih kecil, yaitu murid-murid Yesus yang ada di ruang atas, sedang menunggu roh yang dijanjikan. Saudaraku, ada beberapa ayat yang perlu saya bacakan buat saudara pada pagi hari ini untuk mendasari firman Tuhan kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang kedua, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku, jadi sebetulnya ketika orang-orang percaya itu berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta, itu mereka belum membayangkan Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Karena kebiasaan mereka adalah setiap hari Pentakosta, hari yang ke-50, mereka itu berkumpul merayakan, mensyukuri bagaimana Tuhan memelihara mereka lewat setiap tanaman yang mereka tanam, bertumbuh dan berbuah, dan mereka panen itu besar-besaran. Jadi tujuan utama mereka kumpul itu awalnya adalah mereka bersyukur atas panen raya yang Tuhan berikan pada waktu perjanjian lama. Seperti itu dulu. Ya. Namun dalam hal ini kita melihat ada sesuatu yang beda di hari Pentakosta itu. Ya, makanya pada pagi hari ini saya akan kasih tema firman Tuhan ini dinamos. Dinamos.
Dinamos itu kalau dikembangkan akan menjadi kata dinamit. Ya, yang meledak, dan kalau sudah meledak luar biasa, bukan saja bunyinya saudaraku, tapi dampaknya luar biasa. Dan dari dinamos itu kita akan menemukan sebuah kata yang namanya dinamo. Ya, dinamo. Kalau saudara masih generasi 60-70, saudara akan menemukan kalau ada sepeda itu ada lampu, dan lampu itu tidak nyala kalau dinamonya nggak ditempelkan di ban. Tapi kalau nggak digoes, nggak dikayuh, ketika dinamo itu nggak bergerak putarannya, maka lampu itu pun nggak akan nyala. Jadi dinamos itu sekalipun dahsyat dampaknya, tapi kalau nggak diberdayakan nggak berguna. Sama aja dinamo itu sekalipun sudah nempel di sepeda, tapi kalau nggak ditempelkan di ban, kalau sepeda itu nggak digoes, lampu tidak menyala. Dan Roh Kudus itu seperti dinamos, saudaraku. Dia luar biasa, dia hebat kuasanya, dia sanggup merubah hidup kita siapapun kita. Dia sediakan 9 karunia untuk membuat setiap orang Kristen diberi keberanian untuk memberitakan Injil dengan kuasa mujizat menyertai mereka. Tapi kalau dinamos, kalau Roh Kudus itu didiamkan saja, dia enggak akan berfungsi apa-apa. Sementara Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara masing-masing. Sudah. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia janjikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Gereja itu punya kekayaan surgawi yang luar biasa dahsyat. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sudah disiapkan kuasa yang dahsyat. Yaitu Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing, saudaraku. Tapi kalau saudara nggak gerakkan Roh Kudus itu bekerja, dia seperti dinamo yang tidak digeser, yang tidak digoes, dan lampu itu tidak akan nyala. Maka saudara jangan heran. Sekalipun Roh Kudus sudah ada dalam hidup orang Kristen, tapi kalau orang Kristen tidak memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja, maka nyala orang Kristen itu tidak terlihat. Gereja nggak terlihat, kuasa di dalam gereja nggak terlihat. Orang lain tidak bisa melihat ini gereja atau ini apa ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana ketika dinamos ini betul-betul bekerja, kita beri kesempatan dia bekerja, maka dinamos ini akan meledak seperti dinamit. Dan hidup saudara tidak akan bisa dibendung oleh apapun juga. Itu kalau Roh Kudus bekerja dengan begitu leluasannya dalam hidup kita. Saya akan ceritakan sedikit situasi pada saat itu, ketika murid-murid atau orang percaya sedang berkumpul di Yerusalem, dan murid-murid Yesus secara khusus ada di ruang atas. Keadaan mereka tidak seperti kita, bisa nyanyi dengan sukacita, bisa dengan musik, bisa menyembah dengan leluasa, enggak seperti itu. Yang pertama, murid-murid Yesus mereka sedang dalam fitnah dari orang-orang Romawi bahwa kota Roma dibakar oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Itu alasan orang-orang Romawi atau tentara Romawi menangkapi orang-orang Kristen pada tahun 70. Jadi itu situasi yang berkembang, ya, sekalipun itu enggak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Yang kedua, tentara Romawi itu menganggap bahwa kelompok murid-murid Yesus itu adalah kelompok yang membahayakan. Karena sudah terbukti ada salah satu orang yang simpatisan, sekalipun tidak mengikut Tuhan dengan penuh hati, yaitu Barabas kan. Dia orang Yahudi.
Dan dia adalah kepala pemberontak pada waktu itu. Pemberontak Romawi. Jadi murid-murid Yesus itu dianggap kelompok yang membahayakan pemerintahan Romawi. Itu yang pertama aja deh. Yang kedua, orang-orang Yahudi sendiri menganggap murid-murid Yesus itu sangat berbahaya karena mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Yang selama ini orang Yahudi ajarkan, itu akhirnya terbalik dengan hadirnya Yesus dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Seperti minggu kemarin ketika Pak Budi khotbah, bahwa selama ini yang terjadi hukum Taurat, hukum Musa, bahwa kalau gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa. Tapi dalam perjanjian baru, zaman anugerah ketika Yesus tampil dan murid-muridnya mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kan dikatakan kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kamu sudah ditampar pipi kanan, pipi kiri sudah berikan dahimu. Sampai enggak ada tempat lagi. Nah, ajaran-ajaran seperti ini yang dianggap oleh orang-orang Yahudi ajaran yang menyesatkan. Ketika orang Yahudi berkata, ketika hukum Taurat berkata hari Sabat, kau enggak boleh melakukan kerja apa-apa. Jadi duduk diam di rumah menyembah beribadah kepada Tuhan. Itu yang diajarkan turun-temurun oleh orang-orang Yahudi dan Taurat mengatakan seperti itu. Tetapi ketika Yesus hadir, maka pada hari Sabat pun Yesus menyembuhkan seseorang. Dan itu dalam Taurat dilarang loh saudaraku, dilarang. Jadi menurut orang-orang Yahudi sendiri, murid-murid Yesus itu adalah murid-murid yang berkepercayaan sesat. Dan situasi seperti itulah yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang sedang kumpul di Yerusalem, saudaraku. Jadi mereka tidak sebebas kita. Bisa memuji, bisa menyembah, bisa duduk diam dengan tenang. Menikmati aliran kasih Tuhan secara ibadah seperti ini. Nah, tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan situasi dan kondisi, saudaraku. Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Sekalipun murid-murid Yesus dalam posisi psikologis yang sungguh terpuruk, sudah dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi, sudah diburu-buru oleh tentara Romawi, sementara mereka sendiri baru ditinggalkan Yesus naik ke surga, bukan? Seperti anak ayam yang ditinggalkan induknya. Jadi keadaan seperti itu sebetulnya sulit untuk mereka fokus menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka taat berkumpul, bersekutu, bersehati, maka pada hari yang ke-50, hari Pentakosta, pada hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ketika mereka sedang memuji Tuhan, ketika mereka sedang menyembah Tuhan, maka tampaklah seperti lidah-lidah api yang hinggap kepada setiap orang percaya yang duduk di lantai 2, yang sedang berdoa dan sedang menunggu. Sementara di luar sono kumpul banyak orang Yahudi. Jadi ini saudara bisa bayangkan ya, andai kata ini kita murid-murid Yesus yang sedang duduk diam 10 hari itu, di luar sono banyak orang-orang Yahudi. Mereka mau merayakan Pentakosta juga, karena mereka mau bersyukur tentang panen raya yang Tuhan berikan pada mereka sepanjang tahun. Maka peristiwa di lantai atas di Yerusalem itu membuat banyak orang menjadi terkejut. Kalau dilihat dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 kita tadi sudah baca ya. Nah, maka kita melihat ketika Roh Kudus menjamah mereka, maka Roh Kudus membuat perubahan yang besar. Roh Kudus membuat perubahan yang besar. Perubahannya apa? Saya tidak bicara di
waktu Pentakosta. Tapi saya bicara ketika Roh Kudus sudah menjamah orang-orang percaya. Ada keberanian untuk memberitakan Injil. Sebelum itu boro-boro mereka mengabarkan tentang Yesus. Mereka ngumpet semua. Mereka ngumpet. Yesus yang mana yang sedang mereka mau beritakan? Kalau Yesus yang bangkit, orang-orang waktu itu sekitar itu nggak percaya Yesus bangkit. Yang mereka tahu Yesus mayatnya disembunyikan oleh murid-muridnya Yesus. Kalau mereka berani mengabarkan kabar itu bisa ditangkap. Jadi mereka lebih baik diam, aman aja dah. Aman. Lah banyak orang Kristen yang pokoknya aman dah. Gak usah ngabarkan kabar tentang Yesus, gak usah. Pokoknya aman aja, diam aja deh. Nah, situasi seperti itu persis situasi yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan zaman sekarang. Gak usah memberitakan Injil di luar. Asal gereja aman, nyaman, bisa jalan, sudah cukup. Nah, jadi tujuan Tuhan untuk gerejanya nggak kesampaian. Tujuan Tuhan untuk orang percaya nggak kesampaian. Nggak akan bisa berani orang percaya mengabarkan Injil kalau Roh Kudus tidak diberikan kepada mereka. Dan Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan pergi, jadi kalau muridku, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Petrus yang belum pulih betul mentalnya, saudaraku. Ketika dia sudah menerima kuasa Roh Kudus menjamah Petrus dan teman-temannya, orang luar kan bilang apa? Loh, jam 12 kok banyak orang ngomong macam-macam ya. Jam 12 kok orang banyak ngomong aneh-aneh. Mabuk itu mereka. Kan gitu tuh. Orang yang di luar nggak tahu bahwa yang di dalam ini nggak semua orang dijamah Tuhan. Nggak semua orang dijamah Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hanya orang-orang yang ada di lantai 2 itu yang sedang merindukan roh yang dijanjikan Tuhan. Yang di luar banyak orang Yahudi nggak dapat semua. Jadi orang yang di luar itu mereka bingung. Itu ngapain sih? Murid-muridnya Yesus itu ngapain? Kok ngomongnya macam-macam? Kita nggak tahu loh. Seperti itu tuh. Mabuk itu mereka. Dan Petrus tahu ada omongan-omongan seperti itu tuh. Petrus yang baru saja beberapa hari yang lalu menyangkal Yesus, tiba-tiba berdiri. Dia bilang, kami nggak mabuk. Loh, berani loh. Kami tidak mabuk. Jadi kalau dinamos itu digerakkan, diberdayakan, maka ada tenaga yang luar biasa yang mendorong, memberikan kemampuan, keberanian untuk orang bicara tentang Yesus. Kami tidak mabuk. Biarkan saja, nggak apa-apa. Lebih baik tidur di rumah Tuhan. Nggak apa-apa, Bu. Saya 3 hari kemarin ikut seminar. Sebentar saya sedikit melenceng ini. Tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Memangnya seperti, siapa namanya? Dia maunya seperti ini kan enggak. Enggak loh. Enggak. Jadi kita ini yang harus ngerti. Ya. Oh iya. Ini sama seperti anak-anak yang lain. Tapi memang ada sesuatu yang khusus yang sedang dialami. Bukan masalah roh jahat, bukan. Ada yang namanya disabilitas. Disabilitas itu kalau dikupas macam-macam. Ada disabilitas intelektual, cepat lupa. Baru ngomong satu kalimat, nggak lama lupa dia. Itu tentang disabilitas intelektual. Ada juga disabilitas fisik. Ya. Saudara jangan bilang disabilitas fisik itu hanya anak kecil loh ya. Bukan. Ada yang buta,
ada yang nggak bisa jalan, ada yang pakai kursi roda, itu disabilitas, berkebutuhan khusus. Tapi kita ini bisa punya potensi yang sama, disabilitas fisik. Saya mau kasih tahu saja, disabilitas itu kan dia perlu bantuan. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Hari ini kita masih normal-normal saja. 3 tahun yang akan datang saudara bisa, bukan saudara, ada orang-orang yang masih normal hari-hari ini, tapi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi ada yang nggak normal fisiknya. Disabilitas bukan hanya masalah kaki, saudara nggak bisa baca itu disabilitas. Oke? Jadi setiap kita punya potensi disabilitas. Saya juga sudah disabilitas. Karena saya kalau baca nggak pakai ini, nggak pakai alat bantu sudah susah. Sudah susah. Ada orang-orang yang kalau nggak pakai alat pendengar susah dengar. Ya, ada disabilitas yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. 3 hari saya belajar di situ, di puncak kemarin. Dan saya nanti akan bagikan kepada saudara semuanya. Khususnya orang-orang tua yang masih punya anak kecil. Saudara masih ingat ketika ada anak kecil yang sedang sakit sejak kecil, lalu orang-orang yang mengelilinginya tanya kepada Yesus, ini salahnya dia atau salahnya orang tuanya? Ya, ada penyakit turunan ada. Ini salah dia atau salah orang tuanya? Lalu Yesus ngomong apa? Bukan masalah salah dia atau salah orang tuanya, tapi biar Tuhan dipermuliakan. Jadi saya senang ada anak-anak sekolah minggu seperti jadi nggak usah merasa itu beban buat Bu Yohana, bukan. Ya, kita juga nggak usah. Karena bukan salah dia juga kan. Ini salah siapa? Orang-orang itu nanya kepada Yesus, ini salah dia atau salah orang tuanya? Yesus ngomong, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ada teknik-teknik khusus untuk komunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Waduh, saya benar-benar diberkati 3 hari, saudaraku. Saya pikir seperti ini, wah ini sebetulnya guru-guru sekolah minggu yang ikut. Tapi masalahnya ini acara digagas oleh Menteri Agama Pusat dan khusus buat para sinode, ketua sinode atau pengurus-pengurus level pusat. Aduh sayang ini. Saya ngomong kepada istri saya waktu saya pulang, ini mestinya buat guru-guru sekolah minggu. Bagaimana komunikasi dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Ya. Dan mereka harus kita terima seperti kita terima yang lain-lainnya. Ya, jadi itu dulu. Nanti saya akan atur bagaimana caranya supaya 3 hari yang saya dapat itu saya bisa sampaikan kepada saudara. Kembali. Ketika murid-murid Yesus sedang berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang aneh buat orang-orang yang di luar ruangan itu, Petrus berkata, kami tidak mampu. Tuh dia boleh ceritakan tentang siapa Yesus sedetail-detailnya. Dan itu enggak pernah akan terbayangkan ketika Roh Kudus enggak menjamah Petrus. Jadi ketika Roh Kudus menjamah kita, maka ada keberanian buat kita untuk kita menjadi saksi. Itu yang pertama. Ya. Selama ini mungkin kita masih ragu-ragu bersaksi tentang Yesus. Yang sering kali kita saksikan, puji Tuhan, saya dapat rumah baru. Ya, itu kesaksian juga sih ya. Puji Tuhan, saya dapat motor baru, mobil baru. Tapi hampir siapa Yesus jarang kita sentuh. Ya.
Puji Tuhan itu kesaksian juga. Kesaksian. Ya. Tapi menyaksikan siapa Yesus itu akan muncul ketika Roh Kudus menjamah saudara. Ini bukan masalah dosa atau tidak dosa, bukan. Tapi masalahnya ketika dinamo itu digerakkan, maka ada sinar yang akan muncul, ada keberanian yang akan muncul. Ya. Ya. Seperti itu. Yang kedua, ketika Roh Kudus itu menjamah kita, memenuhi kita, maka ada kerinduan untuk setiap kita bertekun, bersekutu dalam pengajaran Tuhan. Mau belajar firman Tuhan, haus. Haus akan persekutuan satu sama yang lain, haus akan belajar firman Tuhan. Kerinduannya pada waktu itu ya, ketika murid-murid Yesus dijamah oleh kuasa Roh Kudus, kemudian mereka berani bersaksi, kemudian yang lainnya mereka kemudian timbul rasa haus untuk persekutuan seperti ini. Kok belum minggu-minggu ya? Ya, sebab kalau minggu saya ketemu dengan teman-teman saya yang lain seiman, kok belum minggu ya? Jadi ada kerinduan seperti itu. Ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Dan itu setiap hari mereka lakukan, saudaraku. Sebelum Roh Kudus menjamah mereka, lagi-lagi hari Sabat. Laki-laki hari Sabat, laki-laki hari Minggu, laki-laki hari Minggu. Karena Roh Kudus itu akan membuat setiap orang haus. Saya kalau ketemu saudara seperti ini senang ya, nggak karu-karuan. Yang pertama saya melihat saudara dalam keadaan baik. Yang kedua saya tahu persis saudara merindukan Tuhan. Seperti itu. Nah, saudaraku, yang ketiga, saling memberkati. Ya, pasal 2 ayat 44 45. Jadi orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka haus akan persekutuan yang ada. Mereka haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka terus mau belajar dan diajar. Lalu yang ketiga, ada perubahan hidup mereka, yaitu rindunya saling memberkati, pengen memberkati. Di ayat-ayat itu dikatakan apa yang mereka punya mereka jual dan mereka bagi kepada orang yang memerlukan. Bayangin loh, saudaraku. Apa yang mereka punya, mereka jual dan mereka anggap itu milik bersama. Nggak akan mungkin itu terjadi bagi orang yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. Nggak mungkin, saudaraku. Dan milikku, milikku, milikmu, milikmu. Ya. Kalau bisa milikku, milikku, milikmu, milikku. Itu yang lebih parah sih. Milikmu, milikku, milikku, milikmu, milikku. Tapi di ayat 44 45 di firman Tuhan di gereja mula-mula, apa yang ada dalam diri mereka, apa yang mereka punya, mereka jual dan mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan, mereka yang perlu. Waktu itu kan banyak orang susah. Apakah mereka yang menjual barang milik mereka, mereka yang kaya semua? Enggak juga. Bukan masalah orang kaya yang berkelebihan, mereka yang bisa menjual dan membagikan kepada para rasul. Bukan. Tapi mereka yang enggak kaya pun apa yang mereka punya, mereka serahkan kepada rasul. Silakan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang memberi emas, ada yang menjual emas, ada yang menjual rumah, ada yang menjual tanah. Ada juga kalau sekarang ada yang menjual koran.
ada yang menjual botol-botol bekas. Melihat pekerjaan Tuhan, melihat orang-orang yang perlu dibantu, perlu ditolong karena Tuhan, dijual, diberikan kepada mereka. Hati yang seperti ini yang diubahkan oleh dinamos ini. Saya melihat di tempat ini juga hati yang memberi juga banyak di tempat ini. Saya melihat, biarin aja gak apa-apa. Terus biarin aja. Kalau ditahan, jangan malah kencang dia. Bener. Bener. Ditarik malah teriak-teriak dia. Bener, biarin aja. Ya, biarin aja. Nah, saudaraku, apa yang mereka bisa beri, mereka beri. Tadi saya bilang di tempat ini tuh, bukan masalah berapa besar kecil yang saudara berikan, karena hati saudara pengen memberi. Tapi masalah hati saudara yang rindu untuk menjadi berkat, itu yang membuat saudara puas, bukan? Dan salah satu tanda ketika Roh Kudus menjamah orang percaya adalah ada hati yang rindu memberi. Dan saya lihat di sini banyak. Saya nggak ngompori saudara habis ini, waduh Pak Pendeta ngomong gitu, kalau saya nggak ngasih nggak enak, ini kelihatan ini. Bukan gitu. Bukan gitu. Memberi tidak memberi itu urusan hati saudara dengan Tuhan. Kalau memberi tidak di tempat yang tepat, nggak akan menuai. Saya kasih tahu ya. Kalau saudara menabur tidak di tanah yang tepat, taburan saudara akan mati. Kalau saudara menabur biji gandum, biji jagung di jalan raya, tumbuh nggak? Nggak. Jadi kalau saudara mau menabur, saudara mau memberi, perlu saudara berdoa. Tuhan, taburan ini jatuh di tanah yang tepat enggak? Sebab kalau di tanah yang tepat, pasti tumbuh dan saudara akan menuai berlipat kali ganda. Oke? Jadi bukan masalah nabur, bukan masalah itu, saudaraku. Tapi kalau saudara tahu kebenaran, setiap taburan kalau jatuh di tanah yang tepat akan menghasilkan tuaian. Setiap taburan yang jatuh di tanah yang tidak tepat tidak akan menghasilkan tuaian. Jadi saudara sudah siap ya. Kalau saudara menabur dan itu salah di tanah yang tidak tepat, saudara nggak nuai, jangan sakit hati. Amin. Sebab orang yang sudah menabur ya sudah, tinggal tunggu kapan dia menuai. Mari saudaraku, kita kembali ke gereja mula-mula. Yang pertama, mari kita berani untuk bersaksi. Yang kedua, biarlah hati kita mulai muncul, timbul kerinduan untuk apa? Untuk selalu bersekutu dengan yang lain dan selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Benar toh? Nah, udah biarin aja. Ya, dan ini kan ujian buat saudara semua juga. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, disukai banyak orang. Ayat 47. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dijamah oleh Roh Kudus di hari Pentakosta, setelah itu timbul sebuah kejadian yang aneh-aneh, ada mujizat Tuhan dicurahkan. Perubahan perilaku orang-orang Kristen dibaca, dilihat oleh orang banyak. Dan yang ini yang luar biasa. Mereka mulai disukai banyak orang. Padahal sebelum Roh Kudus turun, mereka diburu-buru banyak orang. Waduh. Jadi mari kita cek. Apakah kita ini disukai oleh banyak orang? Ruang lingkup kecil aja lah di mana saudara tinggal. Saudara disukai banyak orang di sekitar saudara tinggal? Wah, pokoknya kalau orang itu lewat adem pokoknya. Pokoknya kalau orang itu kasih omongan tenang gitu. Oh, baik orang itu.
Betul, baik dia. Kalau setiap orang Kristen seperti ini, disukai banyak orang di tempat sekitar di mana tinggal, gimana Injil nggak bisa berkembang? Ya, anak-anak muda di sekolah disukai banyak temannya. Ya, jadi contoh, jadi teladan, baik dalam intelektual, baik dalam pergaulan, disukai banyak temannya. Itu kerjaan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus, kalau dinamos itu didiamkan saja. Kalau dinamo itu sekalipun baru didiamkan saja, nggak ada efeknya sama sekali. Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Dia dinamos, dia dinamo yang memberikan tenaga itu keluar, memberikan kuasa itu keluar, yang membuat saudara dan saya disukai banyak orang. Sehingga Tuhan disenangkan. Kalau saudara disukai banyak orang, yang dipuji bukan Roh Kudusnya, bukan. Karena Roh Kudus enggak ngomong tentang dirinya sendiri. Roh Kudus menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara jadi berkat, disukai banyak orang, Tuhan dimuliakan. Itu siapa ya? Itu orang Kristen. Loh, itu siapa ya? Itu orang Kristen. Orang Kristen kok suka ribut? Jangan sampai orang Kristen terkenalnya orang Kristen kok suka ribut. Ada nggak? Ya ada. Bukan ribut sama orang lain, bukan. Ribut sama keluarganya sendiri. Enggak semua. Iya. Yang itu, yang dinamonya enggak digerakkan. Ya saudaraku, sudah ada dinamos di dalam hidup saudara dan saya. Tinggal saudara berdayakan saja, sehingga sinar itu bisa keluar saudara. Kemana saja saudara pergi, orang bisa lihat siapa saudara. Santun, etikanya bagus. Zaman saya kecil ya, oma-oma, kalau saya lewat ada orang tua duduk ya, kita kan gini ya, maaf. Orang sekarang nggak bayangin coba. Ada orang tua duduk ya, anaknya mau jalan aja. Itu salah satu hal aja ya, yang sederhana. Ini nggak masalah dinamos atau tidak. Ya, kali kan masalah pengajaran di rumah tentang tata krama, etika dan lain-lain. Tapi bagi orang Kristen yang sudah dijamah Roh Kudus, itu pola hidup, cara hidup juga akan digarap juga di situ. Aduh, saya ini beberapa kali kan kita punya bukan pengerja full time, ya membantu gereja kita. Dari sekolah Alkitab, saya pagi udah datang, dia sudah datang. Udah kalau udah duduk ya nggak tengok-tengok dia, udah nggak tengok. Jadi kadang-kadang saya masih, kalau kursi ini belum bersih saya juga nggak sejahtera. Saya lap, Pak Pendeta selamat pagi, aja gitu aja. Saya bantu ya Pak, gitu loh maksudnya. Ngelap-ngelap kursi dia, Pak Pendeta selamat pagi. Oh iya selamat pagi. Udah duduk aja saya belum. Seperti itu. Ada teman saya, hamba Tuhan juga sama. Pagi dia bersih-bersih mobil. Pengerjanya malah hanya berdiri. Om ya, bersih-bersih mobil ya Om ya. Teman saya, iya saya bersih-bersih mobil. Kamu udah belajar aja sana. Enggak peka loh. Gembalanya bersih-bersih mobil, dia malah nanya, Om baru bersih-bersih mobil ya Om. Zaman Pak Andri kasih tahu itu, pasti ngalami. Kalau kita masih weekend praktek di sekolah Alkitab di gereja itu, kalau kita bersihin kursi itu, pendetanya itu saudara bisa berdiri saudara. Kalau dia lihat nih,
Wah, belum bersih. Masih ada debunya, belum bersih. Suruh ngelap lagi, saudaraku. Dan kita nggak boleh, sudah om. Nggak, kita ikuti saja. Mau jam ibadah seperti ini 7:30, saudaraku. Saya masih naik di Parak, saudaraku. Karena kabelnya ada yang putus. Saudara bayangkan, kan saya dikira tikus dari bawah, gluduk. Sudah pada datang, saya sudah pakai dasi. Kamu naik ya, itu ada kabel yang putus ya. Ya aduh. Nah, tapi itu kan bagus. Mengajar kita, mendidik kita. Nah, akhirnya apa? Tanpa kita sadari kita ini disukai banyak orang. Roh Kudus yang membuat kita semakin hari, semakin lama semakin berubah. Ya, dinamos itu seperti itu kerjanya. Dia hebat, dia luar biasa, dia kekuatan, dia kuasa yang dahsyat. Tapi kalau saudara diamkan, nggak berguna apa-apa. Roh Kudus sudah diberikan Tuhan pada kita semuanya, kepada gerejanya. Tapi kalau gereja hanya ngurusin tentang duit, Roh Kudus nggak disentuh, ya udah, nggak ada apa-apanya di dalam gereja itu. Kalau orang Kristen terlalu sibuk dengan masalahnya, dengan kesukaannya, Roh Kudus nggak diberdayakan, ya nggak kelihatan hasilnya. Makanya di hari Pentakosta ini saya hanya mengingatkan kepada saudara semuanya, Roh itu sudah ada dalam diri saudara. Saya tidak melarang saudara berbahasa roh, tidak. Karena itu salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Berbahasa lidah lah kalau memang saudara digerakkan untuk berbahasa lidah. Bernubuatlah kalau saudara diberi karunia bernubuat. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan membuat saudara semakin mengasihi Tuhan. Tapi jangan lupa yang tadi, saudara akan disukai banyak orang. Saudara akan berani mengabarkan Injil. Saudara akan diberi kerinduan untuk setiap saat ingin bersekutu dengan yang lain, ingin belajar akan firman Tuhan. Dan ada hati yang selalu ingin memberi. Biarlah Tuhan disenangkan dengan Roh Kudus yang kita berdayakan dalam hidup kita. Amin. Sebelum perjamuan kudus, kita akan menikmati suara malaikat dari oma-oma. Silakan oma-oma. Silakan. Terima kasih Mas Bik. Silakan. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah. Berdoa dan bergumul dalam taman, kawan baik pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di jerah?
murid pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun diterimanya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus, dan karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bila pujian ini mengingatkan pada kita siapa kita, sampai Tuhan Yesus mau mengasihi kita sedemikian. Sehingga pelayan berjamaah untuk maju kita. Karena kasih-Mu, Engkau rela mati buat kami. Karena kasih-Mu, Engkau rela menderita buat kami. Kami bersyukur. Di depan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang akan dipersekutukan, dipersatukan dalam tubuh kami. Berkuasalah Tuhan, dan bila perjamuan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari kita berdiri bersama-sama.
karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Lakukan mujizatmu hidupku, di hidupku, di hidupku, oh, di hidupku. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan. Dan itulah perjamuan yang terakhir. Yesus bersama dengan para muridnya di muka bumi ini. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan sambil berkata, inilah darahku yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, bila kuasa darahku menjadi sempurna bagimu diri semua. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian ini. Salibmu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Di hidupku, di hidupmu, Dia akan sanggup merubah dengan kuasa salibnya. Darah dan tubuh Kristus sudah bersatu dalam hidup kami, bersatu dalam hidupmu. Dan bila kuasa itu pula yang akan mengubah hidup kita semua. Pak Andre, silakan berdoa buat firman Tuhan dan buat perjamuan kudus yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami, terutama pada pagi hari Tuhan, di hari Pentakosta di Tuhan Kota mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus tercurah dalam kehidupan setiap kami pribadi dan pribadi. Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan telah kami dengarkan, biarlah apa yang telah hamba-Mu sampaikan dapat terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa kami bisa untuk menjadi murid-murid Engkau Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki.
Terima kasih Tuhan atas firman. Dan kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami Tuhan untuk kami bersama-sama bersekutu dalam perjamuan kudus ya Bapa. Mengingatkan kami kembali akan kebaikan dan kasih yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, biar pada pagi hari mengingatkan kami kembali juga Tuhan, bahwa Kau tetap mengasihi kami Tuhan, apapun yang telah kami lakukan, apapun yang telah kami perbuat Tuhan, walaupun itu salah Tuhan, tapi Kau tetap mengasihi kami dan mengampuni kami senantiasa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan juga Tuhan menjadi berkat kami. Biar senantiasa Kau pakai secara luar biasa dalam gereja ini, bahkan juga dalam sinode yang kami percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas hamba-Mu, dan juga terima kasih atas perjamuan kudus yang telah kami nikmati pada pagi hari. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, ibadah pagi hari ini untuk perjamuan kudus, kiranya iman kami boleh semakin kuat. Untuk Roh-Mu, biarlah kami berdayakan, kami minta Roh Kudus Engkau bekerja dengan leluasa dalam hidup kami, seperti dinamo yang terus bergerak, hidup kami terus bergerak, dan hidup kami memancarkan kuasa Tuhan itu sendiri. Jadikan kami orang-orang yang disukai banyak orang, karena Roh Kudus ada turun dalam hidup kami dan berkuasa, bekerja dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak pernah lelah dalam menjalani hidup ini, karena Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih ulangan, Tuhan tolong mereka supaya terus mereka diberi kesehatan, kepintaran, dan mereka yang akan menikmati kebaikan Tuhan itu menjadi yang terbaik di kelas mereka masing-masing. Bagi mereka yang sudah selesai dan menanti sekolah yang baru, Tuhan juga tolong ikut campur tangan dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Bila kehendak-Mu yang jadi yang terbaik Tuhan berikan kepada anak-anak kami yang sedang menunggu menanti sekolah yang baru. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, Tuhan memberkati, dan setiap calon baptisan Tuhan juga memberkati mereka juga, sehingga pada waktunya besok mereka benar-benar menerima Yesus Kristus dalam hidup mereka secara pribadi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan disenangkan dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih, kami akan pulang dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan yang datang yang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,